Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara sidang jemaat yang terkasih. Kiranya pada kesempatan sore hari ini, kiranya kami ucapkan selamat sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kita akan bersama-sama menikmati dalam suasana ibadah pada petang malam hari ini. Terima kasih, dan mari kita akan bersama-sama, Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kiranya boleh bersama-sama menikmati suasana ibadah petang malam hari ini. Mari kita akan bersama nyanyikan satu pujian, Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Mari kita bersama tunduk kepala, kita akan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di dalam surga, Engkaulah Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang berkuasa, Engkau yang sudah menciptakan langit dan bumi, bahkan laut dan segala isinya ya Tuhan. Sehingga Engkau Allah yang esa, yang sanggup untuk dipermuliakan. Sebab itu Tuhan, pada kesempatan pada petang sore hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih oleh kemurahan serta anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, kami boleh beribadah untuk memuji memuliakan Engkau, dan kami boleh menyembah kepada Engkau. Tuhan, saat ini kami ingat kepada hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang saat ini sedang beristirahat di rumah sakit. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau senantiasa menjamah hamba-Mu, kiranya berikan kekuatan kesehatan. Oh Tuhan, supaya hamba-Mu, oh Tuhan, sebentar kiranya boleh mengalami pemulihan yang daripada Engkau, supaya hamba-Mu kembali dapat melayani jemaat-Mu, dapat kiranya boleh bersama beribadah bersama kami dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing, bahkan yang ada di tempat ini Tuhan, di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan, mohon kiranya Engkau tetap senantiasa urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya Tuhan
apabila firman-Mu sebentar diberitakan, oh Tuhan disuarakan, kiranya Tuhan boleh membawa berkat bagi kami semua, seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya jemaat-Mu senantiasa boleh menikmati berkat-berkat surgawi. Itulah Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan yang sebentar kami boleh baca, kami dengar, dan sehingga kami boleh Tuhan belajar untuk menurut dan melakukan Tuhan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik yang mengoperasikan, oh Tuhan LCD, yang mengoperasikan Tuhan, yaitu musik, bahkan singer, bahkan semua Tuhan yang terlibat. Tuhan, Engkau juga senantiasa urapi dengan Roh-Mu yang kudus, supaya boleh berkenan Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah pohonkan doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, kiranya pada kesempatan sore hari ini kita boleh bersama-sama untuk menikmati yang namanya firman Tuhan yang senantiasa menjadi keperluan, kebutuhan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, di mana kita menghadapi kehidupan yang ditandai dengan banyak perkara, ya, banyak persoalan, bahkan banyak beban-beban hidup yang seringkali tidak bisa teratasi, tetapi oleh karena firman Tuhan yang kita boleh baca, kita boleh dengar, serta kita bisa dapat menuruti, maka Tuhan senantiasa sanggup dan berkuasa untuk memelihara kita di masa-masa mendatang. Puji Tuhan. Nah, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, ya, satu ayat di dalam surat Yehuda atau Yudas. Ya, Yudas ini terdiri dari satu pasal, dan kita akan membaca ayat yang ketiga, ya. Satu ayat saja, ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, kiranya firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, yaitu di mana surat Yudas ini adalah surat yang sangat kompleks atau surat yang sangat indah. Kalau kita bisa menghayati, merenungkan, walaupun satu pasal ini juga bisa menyakup seluruh Alkitab, baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Nah, untuk itu, ya, namanya seorang hamba Tuhan kecil itulah Yehuda. Ya, ini kalau kita baca di dalam ayat yang di atas itu, ya, surat Yehuda ini menyampaikan salam, ya, kepada seluruh umat Tuhan, umat-umat Tuhan. Sehingga salam ini yang bisa membuat kesan kepada seluruh jemaat, ya, untuk dapat kiranya mengalami damai sejahtera dan kasih karunia melimpah atas kehidupan umat-umat Tuhan, yaitu mereka yang senantiasa mendapatkan nasihat, ya, kepada firman Tuhan. Itulah yang disampaikan kepada hambanya, itulah Yudas atau Yehuda. Puji Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan sore hari ini, yaitu pertama, Yehuda mengingatkan atau menasihatkan kepada kita semua, umat-umat Tuhan, terutama mereka yang diselamatkan, yaitu kepada setiap orang, ya, setiap orang, yaitu kalau
berjumlah kira 10 orang atau 50 orang atau 100 orang. Nah, maka di sini firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Ya, jadi surat Yehuda ini senantiasa mengingatkan kepada kita. Lah, Yehuda ini sebagai seorang hamba Tuhan, dia memiliki satu berusaha yang bersungguh-sungguh. Lah, usahanya ini bukan supaya ya diberkati, ya berusaha untuk supaya bisa berhasil dalam soal masalah membangun gereja, ya atau sebagainya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yehuda berusaha sungguh-sungguh menulis kepada kamu, ya, menulis itu mengirim surat kepada setiap anak-anak Tuhan, yaitu tentang keselamatan kita bersama. Ya, nah ini sangat penting, ya, karena keselamatan, ya, setiap kita anak Tuhan, ya, itu seringkali masih ditandai dengan banyak hal yang kurang dapat memahami atau kurang mengerti dan seterusnya. Tetapi di sini kalau firman Tuhan menulis kepada kita untuk supaya kita yang sudah diselamatkan itu senantiasa selalu dinasihati, ya. Nah, bagian yang kedua dikatakan, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Ya, ini isi daripada surat ini supaya kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan, ya, yaitu seluruh sidang jemaat itu dinasihati, ya, atau diingatkan untuk supaya di sini dikatakan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi ternyata ya Yehuda ini memiliki satu dorongan, ya, dengan berusaha sungguh-sungguh, ya, untuk menasihati dan memperingatkan kepada setiap orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, dan itu supaya kita itu tetap berjuang, ya, berjuang untuk mempertahankan iman. Ya, nah ini isinya, ya, isi nasihat, ya, firman Tuhan kepada kita untuk supaya kita itu tetap berjuang, ya, tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Ya, kenapa? Orang sudah diselamatkan, sudah percaya, sudah selamat, ya, sudah punya iman, ya. Tetapi kok masih dinasihati, kok masih diingatkan untuk supaya, ya, berjuang, ya, dan mempertahankan iman, ya, yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, yaitu kepada kita semua. Oh, puji nama Tuhan. Nah, sehingga saudaraku, iman ini yang harus perlu kita perjuangkan, ya, supaya kita tetap bertahan di dalam kita percaya kepada Tuhan. Sekalipun, ya, kalau kita mengalami atau menghadapi yang namanya berbagai-bagai pencobaan, ya, berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai tindisan, ya, dan seterusnya. Karena kalau orang yang sudah diselamatkan, bukan berarti kita itu sudah bebas dari segala sesuatu atau lepas dari segala sesuatu, ya, lantas tidak akan mengalami yang namanya pencobaan, tidak mengalami kekurangan,
tidak mengalami hambatan, tidak mengalami persoalan, bukan begitu. Ya, justru kita semakin banyak mengalami perkara-perkara yang seringkali bertantangan ya dengan iman percaya kita. Maka kita perlu memiliki yaitu perjuangan ya dan mempertahankan iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kita yang sudah mengampuni segala dosa kita sehingga kita dikatakan menjadi orang-orang benar. Ya, jadi kita jangan merasa kalau menjadi orang Kristen lantas sudah diberkati dengan limpah. Ya memang itu pasti. Firman Tuhan berjanji, orang yang sudah diselamatkan pasti diberkati. Orang benar tidak ditinggalkan kelaparan. Ya, itu janji Tuhan. Cuma firman Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita untuk supaya kita dapat memiliki iman. Iman yang tidak hanya cukup, iman yang diselamatkan. Ya, tetapi iman yang kita perjuangkan untuk mempertahankan di mana masa-masa yang sukar yang kita alami, yang kita hadapi. Ya, puji Tuhan. Nah, coba kita perlu ya mengerti di sini bahwa di masa-masa yang sukar ini nanti terjadi yaitu mengenai tentang yaitu orang-orang yang sudah percaya tetapi menyalahgunakan kasih karunia Allah yaitu untuk supaya mereka itu memikirkan diri sendiri. Ya, memikirkan perutnya sendiri. Nah, ini terjadi kalau kita membaca ayat seterusnya itu kan banyak orang-orang yang menyelusup. Ya. Banyak orang yang seringkali menyamar, menyelusup ke gereja Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya dia itu bisa membuat kekacauan. Ya, bisa membuat kekisruan. Bahkan bisa mengacaukan iman orang percaya ya kepada setiap anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu betapa indahnya kalau nasihat firman Tuhan kepada kita pada hari ini, sore ini, yaitu supaya kita bisa menerima yang namanya nasihat firman Tuhan ya untuk kita tetap berjuang. Oh, puji nama Tuhan. Ya, kalau kita tetap berjuang berarti supaya iman itu semakin meningkat. Iman kita itu semakin kuat, semakin tahan uji, dan semakin iman kita semakin memiliki iman yang tulus ikhlas, iman yang murni. Ini maksud di dalam firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Ya, coba kita baca lebih dulu, saudara ya, di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-10, ya, ayat 2 dan 3. Bahwa orang yang diselamatkan itu, orang benar itu tidak dibiarkan oleh Tuhan kelaparan. Berarti kita itu tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya, coba kita baca di dalam Amsal Sulaiman pasal 10 ya, ayat 2 dan 3. Nanti tolong ya Mas Philip untuk membacakan surat ini, ayat ini. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ayat 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ya, ini saudaraku ya. Jadi firman Tuhan berkata, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan itu tidak berguna. Ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, mari kita mau berjuang, ya, mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu supaya kita menjadi orang benar, ya. Orang benar itu artinya kita sudah diampuni dosa kita sudah dilepaskan dari segala ya dosa, ya kejahatan, maka kita itu tidak dibiarkan, yaitu namanya kelaparan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, ya. Tetapi jangan seperti kita orang fasik.
Orang fasik itu ya segala perkataannya, segala perbuatannya, segala pekerjaannya itu seringkali membuat orang lain bisa rugi. Orang lain bisa ya katakan celaka. Itu pekerjaannya orang fasik. Maka harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna di hadapan Tuhan. Ya, tetapi kebenaran, itulah firman Tuhan, menyelamatkan orang dari maut. Ya, berarti di sini orang yang dikatakan sudah diselamatkan, orang yang sudah dibenarkan, maka kita itu bisa mengalami yang namanya boleh bekerja. Tetapi bekerja bukan karena ya mencari kekayaan, mencari harta yang banyak atau mencari uang yang banyak. Tetapi kita itu bekerja untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ya, melaksanakan perintah Tuhan. Nah, sehingga kalau kita bisa melaksanakan perintah Tuhan, maka Tuhan berjanji, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Nah, ini kan janji Tuhan luar biasa. Orang benar itu orang yang sudah diselamatkan. Ya, tadi kan Yehuda mengingatkan untuk keselamatan kita bersama. Nah, orang yang diselamatkan ini bukan berarti lantas ya tengok-tengok ya istilahnya terus nganggur di rumah, tidak. Kita tetap harus bekerja. Artinya bekerja itu melaksanakan perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Nah, sehingga di sini firman Tuhan katakan Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Nah, ini apa ini ya? Salah satu perbedaan yang harus perlu kita pahami betul. Ya, oh ternyata orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dibenarkan, ya justru di situ kita perlu bekerja, mengerjakan pekerjaan. Ya, tetapi yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kalau kita melakukan perintah Tuhan, ya kerja melayani Tuhan, kerja buat Tuhan, maka Tuhan senantiasa tidak membuat kita kelaparan. Justru Tuhan akan menyediakan berkat buat kita. Oh, puji Tuhan. Ya, ini harus menjadi satu pengalaman hidup kita, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Ya. Arti pengalaman itu begini, saudaraku ya. Pengalaman itu begini. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan, setelah kita bisa renungkan, kita bisa mengerti, ya, kita mau taati, kita mau praktekkan, kita lakukan. Ya, kita turuti firman itu. Nah, sehingga kita bisa namanya menghidupi, ya, menghidupi, ya, kepada firman. Jadi hidup kita itu sekarang bukan karena kita lagi, tetapi hidup itu untuk Tuhan. Nah, kalau hidup untuk Tuhan, itu kita harus bisa yang namanya mengerti, oh sekarang aku hidup, bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu Paulus katakan di dalam surat Filipi. Oh puji nama Tuhan. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, ya, seberapa kita yang sudah bersama-sama untuk menikmati keselamatan itu, mari kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita, menasihatin kepada kita untuk supaya kita tetap berjuang, ya, untuk mempertahankan iman sampai iman kita itu bisa menjadi iman yang tahan uji. Oh puji Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mempertahankan iman, berjuang untuk supaya iman itu bisa tahan uji, yaitu kita bisa belajar untuk mempertambah-tambahkan. Ya, untuk mempertambah-tambahkan dari iman kepada kebajikan, ya, dan kebajikan ditambah dengan pengetahuan,
dan pengetahuan ditambah dengan penguasaan diri dan seterusnya. Sehingga kita bisa mencapai yang namanya iman, mengenal pribadi Yesus Kristus Tuhan kita yang benar itu. Ya, coba kita baca di dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus yang pertama. 2 Petrus yang pertama pasal yang pertama. Ya, coba kita akan membaca ayat yang ke-5 dan seterusnya sampai ayat yang ke-7. Ya, tolong Mas Philip ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Oh, puji Tuhan. Ini cara di mana Petrus untuk mengingatkan kepada kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan tadi, yaitu di mana justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ini pertama. Ya. Jadi firman Tuhan itu saudaraku ya, senantiasa memberikan nasihat, mengingatkan kepada kita itu luar biasa. Ya, kalau di sini Petrus mengatakan, justru karena itu kamu harus. Kata harus itu perlu kita perhatikan. Kata harus itu kan ya tidak bisa kita alasan. Wah, lah piye? Aku mau berusaha, tapi aku kadang-kadang jadi kayak ngene. Ya, enggak bisa. Kata harus itu tidak bisa untuk mengajukan usulan, alasan dan sebagainya. Ya, tetapi di sini kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kepada kebajikan. Nah, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Oh, saudaraku, ternyata iman itu tidak cukup. Wah, aku sudah percaya, sudah selamat. Ya, aku sudah diberkati. Ya, aku tidak merasa kelaparan. Oh, tidak. Justru orang yang sudah diberkati, sudah diselamatkan, perlu memiliki perjuangan. Itu harus mempertahankan iman. Kalau bisa untuk mempertambahkan iman dengan kebajikan. Oh, setelah ditambah dengan kebajikan, ditambah dengan pengetahuan. Ya, setelah pengetahuan, penguasaan diri dan seterusnya sampai kepada kasih. Oh, puji Tuhan. Ini tuntutan firman Tuhan kepada kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan tadi. Ya. Nah, sehingga kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh mempertambah-tambahkan iman kita kepada semua ini tadi, maka saudara-saudara, ya, Tuhan membuat kita itu giat, ya, kuat untuk dapat berjuang, untuk dapat berhasil. Ya, membuat kita itu giat dan kita bisa berhasil. Ya, bukan berhasil karena kita diberkati. Dulu rumah saya kecil, sekarang sudah menjadi besar. Dulu saya tidak punya pekerjaan, sekarang sudah punya pekerjaan. Bukan itu. Yang dinamakan kita berhasil, ayat 8 itu kita perhatikan. Coba kita baca ayat 8 ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, ya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, luar biasa. Kalau iman itu ditambah, terus sampai kita bisa memiliki kasih, bahkan kasih kepada semua orang,
Maka kalau itu ada di antara kamu sampai berlimpah-limpah, ya, sampai berlimpah-limpah, maka bukan karena kita itu kuat, kita itu pandai, atau kita itu punya pengetahuan, tidak. Justru Tuhan itu yang membuat kita bisa giat, giat bekerja, giat berusaha, giat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oh, puji Tuhan. Sehingga kalau Tuhan yang membuat kita giat, oh saudaraku, tidak ada perkara yang mustahil, maka Tuhan akan membuat kita berhasil. Ya, berhasil dalam pengenalan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini maksud daripada hamba Tuhan, yaitu Yehuda tadi. Supaya kita gereja Tuhan itu kiranya boleh sungguh-sungguh dapat pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, nah, pengenalan kita kepada Yesus Kristus itu kan seringkali belum sampai bisa berhasil dengan sungguh-sungguh. Saya pun juga masih mengakui pengenalan kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu seringkali juga ya pada saat apa? Pada saat saya mengalami kegagalan. Ya, kegagalan. Wah, apa iya ya? Ternyata kok Tuhan, aku kok begini. Ya. Nah, itu bisa membuat kita itu. Tapi kalau kita bisa mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan benar, wah, maka apapun yang kita hadapi, apa yang kita alami, apa yang kita ya kerjakan, ya, saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti akan membuat kita segala sesuatu itu baik pada waktunya, indah pada waktunya. Oh, puji nama Tuhan. Ya, ini firman Tuhan, ya, supaya kita kiranya boleh mengalami kehidupan, ya, yang senantiasa kiranya boleh memperkenankan hati Tuhan. Ya, lewat di mana kita hidup meningkatkan, ya, iman kita ditambah dengan kebajikan, ditambah pengetahuan, ditambah penguasaan diri dan seterusnya. Nah, ini saudaraku tidak mudah bisa dicapai. Bisa tercapai kalau kita itu mau, ya, hidup tergembala atau hidup dalam penggembalaan. Ya, dalam ruang penggembalaan itu ada 3 macam alat, yaitu di mana satu, ya, yaitu pelita emas yang lainnya bertekun di dalam ibadah raya. Ya, ibadah dalam persekutuan dengan Roh Kudus berbagai-bagai karunia. Ya, itu satu. 2, bertekun di dalam ibadah pendalaman Alkitab, yaitu lewat meja roti sajian. Itulah firman Tuhan yang dipecah-pecahkan, firman Tuhan yang dibukakan, yang disingkapkan, ya, supaya firman Tuhan itu menjadi satu pengalaman dalam kehidupan kita. Ya, tidak cukup pengalaman, tetapi firman itu menjadi satu motivasi untuk supaya kita bisa giat untuk tetap senantiasa bertekun di dalam pendalaman Alkitab. Ya, karena dalam pendalaman Alkitab itu, saudaraku, bagi saya secara pribadi, ya, tidak sekolah Alkitab. Tidak sekolah Alkitab. Nah, kalau sekolah Alkitab itu kan pertama harus syaratnya harus memiliki pendidikan yang persamaannya itu ya, itu punya pendidikan yang selevel, ya, harus punya ini pengetahuan dan seterusnya. Ya, tapi kenapa saya tidak bisa untuk mengikuti yang namanya pendidikan teologi atau sekolah Alkitab? Ya, tapi Tuhan kok selalu membuat saya giat untuk dapat tekun di dalam pendalaman Alkitab. Karena dari situlah
kami bisa menikmati yang namanya pemeliharaan Tuhan atau namanya perhatian Tuhan yang luar biasa. Bagi kami itu saya sudah bersyukur sekali. Ya, puji Tuhan. Nah, sehingga lewat persekutuan bertekun, lewat 3 perkara ini, ya, bahkan juga ditambah dengan doa penyembahan, mesbah dupa, waduh itu tambah lagi. Semakin kita itu tekun di dalam doa, menyembah kepada Allah, oh semakin kita bisa kuat yang namanya menghadapi ya apapun saja. Apa? Kesukaran, kesulitan, bahkan sampai yang namanya fitnahan, bahkan sampai yang sakit penyakit. Ya apa saja. Oh puji Tuhan, firman Tuhan memberikan senantiasa kekuatan yang luar biasa. Sehingga kita tidak bisa yang namanya melepaskan ya kasih Kristus. Ya, tidak ada. Dunia tidak bisa melepaskan kasih Kristus. Kalau kita bisa memiliki yang namanya semuanya ini. Ya, yaitu 7 perkara. Iman ditambah kebajikan, ditambah dengan pengetahuan, ditambah penguasaan diri, ditambah ketekunan, ditambah kasih, bahkan kasih kepada saudara-saudara. Oh saudara, kalau ini berlimpah-limpah atas kehidupan kita, maka saya percaya, oh kita akan dibuat giat dan berhasil. Ya, berhasil. Loh kalau kita berhasil dapat mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, tidak usah khawatir soal masalah berkat-berkat jasmani. Ya, tidak usah khawatir. Ya, karena berkat jasmani, berkat-berkat secara lahiriah, itu sumbernya ada di dalam tangan Tuhan. Ya, sumbernya ada di dalam tangan Tuhan. Maka kalau kita mau yakin dan percaya ya kepada Yesus Kristus, ya tidak usah khawatir. Ya, saya dididik dari dulu. Ya, lewat firman Tuhan, lewat firman pengajaran, lewat di dalam bertekun, yaitu namanya pendalaman Alkitab. Yang namanya hidup itu, saudaraku, untuk bisa berkenan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, itu kita diajarkan. Hendaklah kamu, ya, jangan menganggap remeh, ya, tentang apa? Yaitu tempat tidur. Nah, tempat tidurnya bicara soal masalah kehidupan nikah, rumah tangga. Ya. Dan saya firman itu saya terima, saya kecap, ini kok firman Tuhan kok mendidik berbicara seperti ini. Itu firman itu kuat. Sampai hari ini padahal saya mendengar itu, ya, itu dari tahun 80-an. Ya. Nah kalau firman itu saya pegang, saya praktekkan sampai hari ini, firman itu bisa berlaku atas hidup saya. Ya, coba kita baca di dalam Ibrani, pasal 13 ayat yang keempat. Ya, pasal 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, ini firman Tuhan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ya, nah, terutama ya, saya mendengar firman ini, wah, ya. Kalau begitu pernikahan itu tidak boleh buat sembarangan. Pernikahan itu tidak bisa buat main-main. Tetapi di sini adalah kamu semua penuh hormat. Artinya hormat terhadap perkawinan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, artinya kita dapat menghargai, ya, menghormati namanya hidup pernikahan dalam rumah tangga. Nah, setelah saya sudah belajar untuk bisa menghargai namanya hidup nikah rumah tangga, ya, bisa hidup belajar, ya, menurut firman, ya, hidup dalam penyucian, kesucian firman Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, tidak hanya cukup untuk bisa
Ya, hidup itu berat sekali. Namanya menghargai, ya, menghormati terhadap perkawinan. Ya. Nah, ini terutama bagi saya secara pribadi, saya sungguh-sungguh. Ini sekitar tahun 80-an firman ini saya dengar. Ya. Sebab firman Tuhan berkata, kalau kita itu ya bisa menghormati, menghargai hidup nikah rumah tangga, hidup dalam kebenaran, kesucian, maka nanti saudara akan diberkati oleh Tuhan. Lewat apa? Nah, coba kita baca terus sekarang ya. Kalau kita bisa menghargai, menghormati namanya nikah rumah tangga, maka ayat 5 dikatakan, coba dibacakan Mas Philip. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, luar biasa. Firman Tuhan tidak cukup hanya untuk bisa mengalami hidup dalam kesucian nikah, hidup dalam rumah tangga, yang menghormati, tapi di sini katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, wah, ini perlu bergumul, berdoa, ya, untuk kita bisa hidup berpadan dengan apa yang ada. Ya, jangan menjadi hamba uang. Wah, saya tadinya juga sedikit memberontak loh, Saudara. Kok tidak boleh menjadi hamba uang ini? Lantas kita hidup itu dengan uang. Oh, saudaraku. Tapi waktu berdoa mendengar firman ini, saudara, wah, Tuhan sangat tegas. Kalau kamu tidak mau menjadi kamu tidak mau menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba Allah, kamu mau menjadi hamba uang, kamu akan menderita. Ya, menderita. Wah, tapi ternyata betul. Ya, setelah saya belajar tidak mau jadi hamba Tuhan, maka saya bekerja pun juga tidak mencari uang. Saya bekerja pun tidak mencari uang. Cuma saya yakin, saya mau melakukan perintah Tuhan, mau melakukan kehendak Allah, tapi Tuhan berjanji, berkat itu sudah disediakan. Walau luar biasa. Kalau engkau melakukan apa yang firman Tuhan katakan, ya, Tuhan sudah sediakan berkat. Nah, jadi ternyata untuk bekerja, ya, melakukan kehendak Tuhan, itu luar biasa. Jadi jangan hamba uang, jadi jangan mau menjadi hamba uang. Nah, sampai ini saya bisa mengerti, oh iya. Setelah kita itu mau bekerja, tidak menjadi hamba uang, tidak cari uang, ya, tidak cari kekayaan, ya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sampai hari ini Tuhan tidak membuat saya kekurangan. Saya belajar untuk hidup apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saya. Hidup tercukupi, bahkan juga bisa lebih. Karena firman yang saya pahami, saya terima, saya hidupi. Maka firman itulah yang mengerjakan dalam hidup saya. Setelah saya hidup di dalam firman membuat saya bisa giat bekerja. Giat bekerja. Sampai hari ini saya umur sudah 66, hampir 67, tapi masih giat bekerja. Ya, sekalipun tubuh seringkali gampang capek, ya, mudah lelah. Tapi soal masalah giat bekerja, wah, itu bagi saya satu hal yang luar biasa. Karena Allah yang mengerjakan, bukan saya. Ya, saya maunya ya istirahat, pensiun, sudah tua. Lah, tapi kalau Tuhan perintahkan, kamu sana, itulah ada orang butuh ke kamu. Kamu tetap kerjakan, tetap sana loh. Tuhan sediakan berkat. Lah, mau bagaimana lagi? Ya, kalau Tuhan mengerjakan seperti itu, ya saya kerjakan, kita lakukan. Oh, puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Yaitu terpenting asal kita tetap hidup dalam penggembalaan, tergembala dengan sungguh-sungguh. Ya, itu tadi saya sudah kutip di dalam Amsal Sulaiman pasal
12 ayat 26. Oh puji Tuhan, kalau kita bisa menemukan tempat penggembalaan, maka itu satu hal yang luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oh sudah, ditawari apapun saja yang tidak sesuai dengan firman penggembalaan, itu saya berani menolak. Oh puji Tuhan. Ya, inilah firman Tuhan, saudaraku, yang kami dapat sampaikan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan juga akan tetap senantiasa menyertai bagi saya secara pribadi kepada seluruh jemaat. Jemaat sudah juga diberkati. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan tidak kami panjangkan. Ya, kami akan tutup dan mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pada kesempatan yang indah sore hari ini kami bersyukur kalau kami hamba-Mu yang kecil, sebetulnya yang lemah, banyak kekurangan, cacat celah. Tuhan, namun saat ini Engkau senantiasa mau pakai kami untuk kami dapat menyampaikan dan menyaksikan firman-Mu, menyaksikan Injil kasih karunia. Oh Tuhan, kepada jemaat-Mu, supaya hidup kami umat-umat-Mu Tuhan, kiranya boleh mengalami, oh Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang Engkau janjikan kepada kami. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati dimanapun jemaat-Mu berada, bahkan di rumah masing-masing, bahkan yang ada Tuhan, dimanapun berada, Tuhan Engkau berkati. Oh terima kasih ya Tuhan. Bahkan saat ini kami tetap ingat kepada hamba-Mu, Bapak Gembala Tuhan, yang saat ini masih beristirahat di rumah sakit Logorejo. Kami berdoa Tuhan, mohon kiranya Tuhan, Engkau tetap senantiasa Tuhan lindungi, bahkan Engkau tetap Tuhan pertambah-tambahkan kiranya anugerah sejahtera yang daripada Engkau, supaya hamba-Mu Tuhan tetap senantiasa kiranya boleh mengalami kekuatan, penghiburan yang daripada Engkau. Dan satu kali kelak Tuhan, hamba-Mu kiranya boleh kembali dengan suasana sehat, dan kiranya Tuhan dapat melayani kembali jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan yang ada pada kesempatan siang hari ini. Dan kami menyerahkan semuanya Tuhan hanya kepada Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah pohonkan doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Selamat sore.